Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Muhammad Arpani LLM. Oke, saya sendiri adalah pendiri di kantor advokat ya, Arpani Partners. Oke, ini permohonan dispensasi nikah anak laki-laki ya. Kali ini kita akan memohon permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-laki. Ini saya ada gambarnya nih, supaya jangan hoax ya. Ini saya Muhammad Arpani LLM. Oke, kita langsung aja ya. Jadi kenapa sih ngebahas ini? Jadi ini ada menurut Dr. Andes ini ya, Haji Asmu'i Syarqawi MH, yaitu Hakim Pengadilan Agama ya. Jadi saya kutip berdasarkan beliau ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi ya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kemudian sebagai ilustrasi, dalam satu hari rata-rata setiap majelis menangani perkara dispensasi kawin sebanyak 2 perkara ya. Jadi satu majelis itu 2 perkara. Kalau ada 3 majelis itu berarti 6 perkara per hari ya. Jika dalam sehari pengadilan agama bersidang dengan 3 majelis, 3 kali 2 kan adalah 6 ya. Kemudian dengan 4 hari sidang dalam seminggu ya, biasanya Senin sampai Kamis ya. Jadi 6 kali 4 sama dengan 24 ya. Berarti pengadilan agama menyidangkan perkara dispensasi kawin rata-rata sebanyak 96 perkara setiap bulan. Dan berapa pula dalam setahun ya. Inilah fakta yang ilustrasi ya, yang mencengangkan ya, yang mencengangkan. Oke, apa sih kita bahas tentang dispensasi nikah ya? Oke, berdasarkan pengalaman perkara yang masuk ke pengadilan ternyata diajukan wali terhadap anak yang hampir 99% sudah mengalami kecelakaan. Ya inilah situasinya ya. Situasinya tingkat pendidikan masih SLTP dan SLTA ya. Oke, ini sumbernya saya kutip hari ini diakses 14 Juli 2021 ya. Oke, palumajang.go.id. Oke ya, selanjutnya kemudian pertanyaan pertimbangan hakim itu memang agak berat ya. Hakim ini harus agak berat ya. Satu adalah mempertimbangkan besarnya mudarat ya apabila menikah di usia dini. Kemudian yang kedua besarnya mudarat jika dispensasinya ditolak. Jadi itu 2 hal pertimbangan ya. Kenapa sebetulnya majelis hakim itu mengabulkan ya atau tidak sebetulnya mudaratnya menikah di usia dini ataupun mudaratnya dispensasinya itu, permohonannya itu jika ditolak ya. Oke, ini dia 3 pertimbangan berikutnya adalah sebagaimana dikemukakan oleh Kisni ya, bahwa paling tidak ada 3 hal utama yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi nikah. Harus mengacu kepada satu, keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa ya. Jadi jiwa anak itu mesti jadi pertimbangannya, perlindungan terhadap jiwa ya. Kemudian yang kedua adalah kelanjutan pendidikan anak ya, yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal ya, jadi terhadap jiwa, terhadap akal. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap keturunan sebenarnya, jadi keselamatan keturunan dan hak-haknya ya. Jadi keturunan ini kan tidak bersalah ya, jadi dijamin, dia mesti dijamin hak-haknya jelas, ibu bapaknya siapa begitu ya. Oke, kemudian ini contohnya ya, ini contoh langsung kita masuk saja apabila mau mengajukan permohonan dispensasi nikah tadi ya. Ini Banjarmasin, sebetulnya ini saya ambil dari pengadilan agama Jakarta Selatan ya. Jadi pengadilan agama Jakarta Selatan, karena asal saya dari Banjarmasin ya, jadi saya rubah menjadi Banjarmasin. Oke. Kemudian Banjarmasin, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin di Banjarmasin gitu ya. Kemudian halnya adalah permohonan dispensasi nikah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Bin ya. Umur berapa tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman, jalan ini ya, Kota Banjarmasin, sebagai pemohon ya. Pemohon ini siapa sebetulnya di bawah ini ya? Dengan hormat ya, pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon dengan alasan dalil-dalil sebagai berikut ya. 1. Jadi ini adalah anak pemohon, jadi ini adalah bapaknya ya, untuk menikahkan anak pemohon begitu ya. Kemudian bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama nama bin
umurnya berapa tahun, pendidikannya apa gitu ya, SLTP misalnya, SMP, sekolah menengah pertama, SMA, sekolah menengah atas gitu ya. Agama Islam, pekerjaannya misalnya adalah apa ya pekerjaannya, oke. Tempat kediamannya di Kota Banjarmasin ya, oke. Kemudian dengan calon istrinya, nama, titik-titik, binti ya, umur, tahun, pendidikan, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman. Kota Banjarmasin selanjutnya disebut calon istri ya. Inilah formatnya. Oke. Kemudian yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan mana ya. Jadi harus mesti koordinasi dulu dengan kantor urusan agama kecamatan sesuai dengan domisilinya ya. Kedudukannya di mana, alamatnya itu. Banjarmasin dalam waktu sedekat mungkin. Oke ya. Dan nomor 2, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun ya. Jadi berdasarkan undang-undang yang terbaru ya 2019 itu perubahan undang-undang perkawinan ya, bahwa laki-laki dan perempuannya itu umurnya mesti 19 tahun sama ya. Dulu 19 dan 16 tahun, sekarang adalah dua-duanya mesti 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan ya. Jadi inilah ada kemendesakan. Oke, nomor 3, bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan ya. Jadi sudah hubungan lah ya sejak bulan sekian sampai tahun sekian sampai sekarang, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan ya. Jadi itu tadi ya, setelah hubungan ya. Oke, hubungan ini ya hubungan dalam arti sangat luas ya. Oke, baiklah. Nomor 4 ya, bahwa untuk kepentingan proses pernikahan pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon ya. Jadi pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon ya, calon istri anak pemohon. Oke. Telah pemohon ini dan keluarga calon istri maksudnya ya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait. Tapi pihak kantor urusan agama mana belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya kan dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seseorang laki-laki yakni 19 tahun ya. Karena yang bersangkutan baru berumur misalnya 16 tahun ya atau 15 tahun ya. Oke. Ini nomor 5, bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ya. Jadi tidak dilarang secara agama ya. Oke, nomor 6, bahwa anak pemohon berstatus jejaka ya, belum pernah menikah, telah akil balik dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai pengusaha misalnya ya, pengusaha atau wira swasta misalnya atau bekerja misalnya ya karena sudah putus sekolah. Oke, begitu pula calon istrinya berstatus perawan ya, belum pernah menikah dan telah akil balik ya, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 7 ini adalah bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri ya, anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ya. Jadi inilah syarat-syaratnya. Jadi keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon itu harus merestui ya. Jadi kalau tidak direstui nggak bisa nih. Kemudian nomor 8, bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Oke, peraturan perundang-undangannya. Oke, jadi itu tadi kaidahnya, berperkara dikenakan biaya ya, berperkara dikenakan biaya. Oke. Nggak ada yang gratis ya. Oke, tapi Oke ya, kemudian berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, nah ini masih Jakarta Selatan ya. Oke, kita ganti Banjarmasin ya. Banjarmasin ya. Oke. Segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut. Ya, ini petitum ya atau permohonan. 1, mengabulkan permohonan pemohon ya. 2, memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama
bernama ini, binnya ini ya untuk menikah dengan seseorang perempuan bernama ini, bintinya ini. 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ya. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aku et bono ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia hormat pemohon ini bin ini ya. Oke, ini contoh permohonan untuk dispensasi ya. Oke, kemudian yang ini syaratnya ya, persyaratan administrasi pendaftaran dispensasi nikah ya. Oke. Dispensasi nikah. Oke, 1 surat permohonan 5 rangkap. Jadi yang di atas tadi 5 rangkap ya, menggunakan kertas A4. Jadi kertasnya mesti A4 ya. Kemudian filenya biasanya diminta nih surat permohonannya 1 buah ya. Jadi filenya mesti dikasih, jadi soft copy lah. Kemudian 3 surat pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan ya. Jadi surat pernyataan orang tua nih bahwa kondisinya sudah genting untuk dilaksanakan. Kemudian yang keempat, surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua. Jadi oke, tenaga kesehatannya juga mendukung pernyataan orang tua bahwa ini apa ya? Itu tadi tidak membahayakan kesehatan tidak membahayakan kesehatannya, jiwanya ya dari para pihak ya. Oke. Surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua. Oke. Fotokopi KTP dan kakak orang tua calon pengantin laki-laki dan perempuannya bermaterai 10.000 ya. Capos 1 lembar saja menggunakan kertas A4. Jadi fotokopi KTP dan kartu keluarga orang tua calon pengantin laki-laki dan perempuan nih. Jadi ini modal juga ya 10.000. Oke. Berapa tuh sudah fotokopi KTP ya dan kakak orang tua. Kemudian nomor 6, fotokopi KTP dan akta kelahiran dan calon pengantin laki-laki dan perempuannya. Jadi fotokopi KTP dan akta kelahiran ya, calon pengantin laki-laki dan perempuan. Bermaterai 10.000, capos 1 lembar ya, menggunakan kertas A4. Kemudian nomor 7, ijazah ya atau keterangan masih bersekolah calon pengantin laki-laki dan perempuan menggunakan kertas A4 ya. Jadi itu tadi keterangan masih bersekolah, misalnya masih bersekolah SLTP ya, ataupun SMA ya. Oke, nomor 8, surat keterangan asal usul anak dari desa dan kelurahan ya. Jadi ya asal usul anaknya dari desa kelurahan di mana sih? Kemudian nomor 9, surat pengantar dari desa dan kelurahan. Kemudian 10, membayar panjar biaya perkara ya. Jadi inilah yang mesti dipenuhi dokumen-dokumennya ya, dispensasi nikahnya ya. Oke, sekira cukup ya. Kemudian itu tadi kondisinya pengantarnya ya. Jadi kondisi kenyataannya, realitanya seperti itu di atas ya. Karena satu sisi juga negara ingin perkawinan yang ideal gitu ya dari segi kematangan usia. Cuman kondisi realitanya ya masih seperti ini ya. Kemudian juga pertimbangan majelis hakim mengabulkan, misalnya itu tadi pertimbangannya berat ya. Lebih mudarat mana nih, pernikahan dini kah? Pernikahan dininya kah? Ataupun tidak mengabulkannya. Jadi ditimbang-timbang ya itu. Jadi majelis hakim menimbang-nimbang itu. Itulah ya majelis hakim yang mulia ya mempertimbangkan itu. Tengah-tengah nih antara lebih mudarat mana nih pernikahan dininya kah ataukah tidak dikabulkan permohonan ini. Jadi dicarilah yang mudaratnya itu lebih kecil ya, lebih sedikit, lebih kecil lah dibanding dari antara dua itu. Oke, itu cukup ya dari saya Muhammad Erbani SLLM. Kemudian mudah-mudahan bermanfaat ya. Tolong dukungan subscribe-nya ya. Bisa di-share, bisa di-like juga, bisa di-komen juga. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.